Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah kembali lagi di YouTube channel aku, Lilis Andriani. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan belajar tentang kemampuan figural. Jadi seperti video-video sebelumnya kita udah bahas tentang kemampuan figur analogi, ketidaksamaan. Nah, yang terakhir ini adalah yang serial. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir nih di YouTube channel aku, atau teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang juga supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video-video belajar, supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi belajarnya. Aku doain semoga teman-teman bisa belajar dengan baik sehingga teman-teman bisa jawab soal-soalnya nanti ketika teman-teman ujian SKD. Oke, kita lanjut aja belajar tentang kemampuan figural serial. Nah, seperti biasa kita harus tahu dulu itu apa kemampuan figural serial. Kemampuan figural serial ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ada 3 gambar dalam soal, kita nanti nentuin satu gambar selanjutnya itu adalah gambar apa. Nih, pada gambar yang pertama itu hubungan, nah gambar yang pertama itu terletak di sebelah kiri atas. Gambar yang kedua itu terletak di bawahnya, jadi kayak berputar berlawanan jarum jam. Nah, gambar yang ketiga itu terletak di kanan bawah. Nah, berarti gambar yang keempat terletak di kanan atas. Nah, jadi dia ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti gambar yang keempat itu terletak di kanan sebelah atas. Lalu untuk menentukan bentuk dari gambar yang terdapat di kanan sebelah kanan ini bagaimana? Nah, caranya kita perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini ternyata adalah segitiga. Gambar yang kedua segi 4, gambar yang ketiga adalah segi 5. Maka gambar yang terakhir itu adalah segi 6. Nah, dari option kita lihat yang segi 6 itu yang mana? Nah, ternyata yang segi 6 itu adalah option A dan option B. Lalu untuk menentukan mana yang benar antara option A dan B ini, kita lihat warnanya. Nah, ternyata gambar yang pertama itu warnanya hitam, maka yang kedua putih, gambar yang ketiga hitam, maka gambar yang keempat adalah putih. Maka jawabannya adalah B. Jadi gitu ya teman-teman harus tahu alur dari setiap gambarnya gitu. Jadi setiap gambar ini, setiap gambar yang ada di soal ini memiliki alur sehingga kita bisa menentukan nanti gambar yang selanjutnya adalah gambar apa. Oke, kita akan bahas soalnya. Nah, jadi di video ini aku udah nyiapin 10 soal supaya kita bisa sama-sama diskusi dan sama-sama bisa jawab soalnya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Nah, kira-kira apa ya hubungan antara ketiga gambar ini? Nah, kalau misal teman-teman perhatikan, ini terdiri dari gambar love, belak ketupat, sama ada seperti tanda tambah. Nah, ternyata hubungannya dengan yang gambar kedua dan ketiga itu adalah di gambar yang pertama love-nya itu tidak berwarna ataupun berwarna putih. Nah, di gambar yang kedua love-nya itu satu udah berwarna abu-abu, kemudian yang tanda tambah di paling bawah itu hilang satu yang berwarna, jadi tinggal 2 aja yang berwarna abu-abu. Nah, gambar yang ketiga love-nya bertambah, sedangkan yang tanda tambahnya itu berkurang satu. Nah, maka gambar yang keempat itu sudah pasti love-nya itu penuh. Nah, dari option ini teman-teman bisa lihat gambar yang love-nya penuh atau love-nya itu berwarna abu-abu adalah option A dan D. Kemudian dari tanda tambah yang di bawahnya itu, jika kita lihat alurnya, yang pertama itu penuh, yang kedua itu tinggal 2 yang berwarna, yang gambar yang ketiga itu hanya 1, maka gambar yang keempat tanda tambahnya ini berwarna putih semuanya. Nah, berarti dari option A dan D yang memenuhi kriteria adalah, nah ini dia ya, yang gambar love-nya terisi penuh. Dan yang D ini tanda tambahnya itu sudah berwarna putih semua atau tidak ada lagi tanda tambah yang berwarna abu-abu. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, di soal yang kedua. Nah, dari gambar ini teman-teman kira-kira bisa nggak lihat apa ya hubungannya untuk sampai di akhir. Nah, ternyata
Hubungannya adalah makin lama bagian-bagian penyusun dari gambar ini hilang. Nah, di gambar yang pertama itu masih lengkap, gambar yang kedua lingkaran kecil di dalamnya itu hilang. Nah, gambar yang ketiga itu belah ketupatnya hilang. Jadi hubungannya semakin lama bagian-bagian dari dalam gambar ini hilang gitu. Jadi komponen-komponen penyusunnya hilang. Nah, jadi gambar yang keempat adalah lingkarannya akan hilang. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut soal yang ketiga ya teman-teman. Ini adalah soal ada 4 gambar, maka kita akan menentukan gambar yang kelima. Nih, kita perhatikan tanda panahnya. Tanda panah yang pertama itu mengarah ke atas. Yang kedua mengarah ke sebelah kanan. Yang ketiga ke bawah. Yang keempat itu ke sebelah kiri. Nah, kalau kita perhatikan alur dari posisi panah ini, maka ini berputar searah dengan jarum jam. Jika panah yang keempat itu sudah mengarah ke kiri, maka panah yang kelima sudah otomatis mengarah ke atas. Nah, kita perhatikan nih teman-teman optionnya antara A sampai E, kira-kira yang panahnya ke atas yang mana? Nah, ternyata yang panahnya ke atas ya adalah yang option A dan C. Kemudian untuk menentukan antara A dan C ini, mana jawaban yang benar? Nah, kita lihat lagi bentuk gambar dari soal. Nah, ternyata ada lingkaran yang terdapat di gambar. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama, lingkaran itu terletak di atas. Gambar yang kedua di bawah, yang ketiga itu di atas, yang keempat di bawah. Nah, jadi alurnya bergantian ya. Atas, bawah, atas, bawah. Nah, maka yang kelima terletak di atas. Nah, dari option A dan C ini, lingkaran itu yang terletak di atas adalah option yang A. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Ini ada bintang-bintang dengan titik-titik. Nah, kita lihat dari soal, titik ataupun lingkaran kecilnya ini ternyata gambar dari bintang ini, lingkaran kecil yang berwarna hitam itu teman-teman, semakin ke kanan gambarnya maka akan bertambah 1. Nah, contoh nih ya, yang pertama itu adalah 1, yang kedua ada 2 lingkaran hitam, yang ketiga ada 3. Nah, maka yang keempat itu terdapat 4 lingkaran. Nah, dari option itu yang terdapat 4 lingkaran adalah C dan D. Nah, kemudian gimana cara kita untuk bisa menentukan yang mana peletakan titiknya yang tepat? Nah, jadi kita lihat nih, kita bandingkan antara gambar 1 dan gambar 2. Nah, ternyata ada 2 siku yang harus dilewati untuk membentuk atau untuk memberikan titik yang baru. Nah, kemudian dari titik yang kedua itu kita ukur lagi, ada 2 siku untuk menentukan titik yang ketiga. Nah, dari soal ini kemudian kita tentukan titik yang keempat, berarti dia ada 2 sudut. Nah, ini sudut yang pertama, ini adalah sudut yang kedua. Nah, maka letaknya adalah di sebelah kanan atas. Nah, dari option C dan D ini, yang paling tepat adalah jawabannya yang C. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini adalah contoh soal yang kelima. Dari gambar-gambar ini, kelihatan ya makin lama gambarnya makin hilang. Nah, kira-kira apa ya? Atau bagaimana ya susunan hilang dari gambar ini? Nah, yang pertama itu ada segitiga di atas hilang, jadilah seperti gambar yang kedua. Nah, kemudian gambar yang ketiga itu ada segitiga siku-sikunya hilang, maka jadilah gambar yang seperti yang ketiga. Nah, maka gambar yang keempat hilanglah bagian yang di kiri bawah ini. Nah, maka dari option yang memenuhi menjadi segitiga siku-siku seperti gambar apabila udah hilang itu hanya option A dan E. Untuk menentukan jawaban yang benar yang mana, kita lihat itu titik yang ada di gambar. Nah, ternyata titiknya bertambah. Nah, ternyata titiknya itu bertambah dari gambar yang satu ke gambar yang berikutnya. Nah, apabila gambar yang ketiga itu sudah ada 2 titik, maka gambar yang keempat terdiri dari 3 titik. Nah, dari option A dan E yang memiliki 3 titik yaitu yang E. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal yang keenam. Nah, caranya adalah teman-teman lihat dulu hubungan antara gambar yang pertama dan kedua. Jika teman-teman udah dapat hubungan antara kedua gambar itu, baru teman-teman cocokkan dengan gambar yang ketiga dan selanjutnya. Nah, hubungan antara gambar yang pertama dan gambar kedua, ternyata bangun datar yang menjadi
bangun datar yang paling luar dari gambar pertama ini berubah menjadi ukuran yang lebih kecil di gambar yang kedua. Nah, jadi yang persegi ini berubah menjadi persegi kecil dan berada di dalam lingkaran yang ada segitiganya dari gambar pertama tadi. Jadi kayak yang luar itu, gambar yang di luarnya itu masuk ke gambar yang di dalamnya. Nah, begitu juga selanjutnya di hubungan gambar yang ketiga. Jadi yang di luar masuk ke dalam, yang keempat juga nih lingkarannya masuk ke dalam segitiga yang ada hubungannya dengan gambar yang ketiga. Maka gambar yang keempat itu adalah persegi, di dalamnya ada persegi. Nah, dari option A sampai E ini yang ada persegi di dalamnya adalah option A dan B. Kemudian untuk menentukannya, kan kita udah tahu tadi tuh, ternyata ketika yang di luar menjadi di dalam, jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah gambar yang B. Oke teman-teman, ini adalah soal yang ketujuh. Bisa teman-teman lihat ini terdiri dari tiga sudut. Gambarnya ini ada 4, ini tersusun dari 5. Kemudian berarti selanjutnya adalah 6. Nah, dari option yang 6 itu adalah B, C, dan D. Untuk menentukannya teman-teman perhatikan lagi gambarnya. Ternyata masing-masing gambar yang memiliki sudut ini terdapat di dalam bangun datar yang memiliki sudut yang sama dengan di dalamnya. Untuk gambar yang pertama yaitu segitiga, kemudian gambarnya itu ada sudut 3. Nah, kemudian gambar yang kedua itu ada segi 4, kemudian ada jumlah sudut yang ininya ada 4, begitu juga yang kelima. Nah, maka yang keenam kita lihat gambarnya mana yang terdiri dari segi 6. Nah, ternyata dari segi 6 itu hanya B dan D. Kemudian untuk menentukan mana jawaban yang paling benar, kita lihat warnanya. Nah, ternyata warnanya untuk yang keempat adalah yang putih, maka jawabannya adalah B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-8. Ini ada 4 bendera, kemudian ini ada 2, ini ada 4. Nah, maka selanjutnya ada 2 bendera. Kemudian kita perhatikan hubungan antara gambar yang pertama dan gambar kedua. Nah, ternyata diagonal dari bendera yang pertama ini diambil untuk ke gambar yang kedua, tapi diputar ke arah kiri. Tuh, jadinya seperti ini. Nah, kita ambil juga diagonal gambar yang ketiga untuk menjadi gambar yang keempat. Kemudian kita putar ke kiri, maka jadinya seperti ini. Nah, kita lihat di option mana yang paling tepat. Nah, jawabannya adalah C. Apabila teman-teman menemukan di jawaban dengan arah dan warna bendera yang sama, maka teman-teman perhatikan bagian bawah dari benderanya. Oke teman-teman, ini ada soal yang ke-9. Hubungan antara keempat gambar ini adalah susunannya. Nah, dari keempat gambar ini kita harus lihat apa yang menjadi hubungan antara keempat gambar ini. Kita perhatikan dulu gambar yang pertama dan gambar kedua. Ternyata apabila si balok hitam ini kita angkat, kemudian kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, bentuknya akan menjadi seperti yang nomor 2. Kemudian lingkaran yang sebelah kanan kita angkat, kemudian kita pindahkan menjadi sebelah kiri. Nah, bentuknya akan menjadi seperti gambar yang ketiga. Jadi hubungan antara gambar ini adalah gambar yang paling sebelah kanan itu akan pindah ke paling sebelah kiri. Nah, maka gambar yang ketiga ini kalau kita angkat yang persegi panjang warna putihnya, kemudian kita pindahkan ke sebelah kiri, maka bentuknya akan seperti gambar yang keempat. Lalu untuk menentukan gambar yang kelima, kita angkat persegi panjang yang berwarna hitam, kemudian kita pindahkan ke sebelah kiri, maka bentukannya akan seperti yang A. Oke teman-teman, kita udah sampai di soal yang terakhir. Nah, dari soal ini yang perlu kita perhatikan adalah pertama itu posisi dari si lingkaran berwarna putih ini. Nah, ternyata yang pertama dia di kiri, kemudian gambar yang kedua di atas, kemudian gambar ketiga di sebelah kanan, maka gambar yang keempat dia akan berada di bawah. Nah, yang berada di bawah itu adalah option B, C, dan D. Nah, untuk menentukannya lagi mana yang paling tepat, nah
Gambar yang pertama kan dilewati persegi yang kecil, kemudian di gambar yang kedua dia berubah menjadi persegi yang lebih besar yang setara dengan di sampingnya. Nah, begitu pula yang kedua kan dia kecil, kemudian yang di gambar yang ketiganya dia menjadi persegi yang lebih besar. Maka di gambar keempat, si persegi yang nomor 3 ini dia menjadi persegi yang besar yang setara dengan persegi yang nomor 3. Nah, maka jawabannya adalah yang option B. Oke teman-teman, terima kasih sudah belajar bersama. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa menjawab soal-soal nanti apabila soal-soal ini keluar pada saat teman-teman tes SKD. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.